terpercaya. Seorang remaja jadi korban penjamretan. Pelaku dijamret saat asik bermain handphone di tepi jalan. Tangis haru keluarga mengiringi pemberangkatan prajurit TNI bertugas di perbatasan RI. Selamat pagi saudara, berbagai peristiwa penting terjadi dalam satu pekan ini. Saatnya kami pilih beberapa di antara berita dan kami hadirkan untuk Anda dalam Kompas Sepekan. Bersama saya Hendra Bakti, kita simak informasi yang pertama dalam Kompas Sepekan. Saudara, kita buka Kompas Sepekan dengan informasi seorang remaja jadi korban penjamretan. Pelaku dijamret saat asik bermain handphone di tepi jalan. Aksi penjamretan ini terjadi di Jalan Pasar Sentral Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban dijamret saat tengah asik bermain ponsel. Sebelum menjamret, pelaku sempat menanyakan alamat. Pelaku pun kabur usai menjamret ponsel milik seorang remaja. Korban telah melapor ke polisi atas kasus penjamretan tersebut. Polisi pun kini tengah lakukan penyelidikan dengan menggelar olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari korban serta sejumlah saksi. Jadi kejadian itu sekitar jam 8 malam, hari Kamis tanggal 18. Pelaku awalnya pura-pura bertanya tentang alamat, kemudian si korban sementara duduk sambil main HP. Pada saat korban lengah, kemudian HP langsung dirampas, pelaku melarikan diri. Nah, ini pelakunya identifikasi berapa orang? Berdasarkan CCTV yang kita analisa, pelaku itu ada 2 orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. Atas kejadian tersebut, polisi mengimbau masyarakat agar lebih waspada, terutama saat menggunakan ponsel di tempat umum, guna menghindari terjadinya tindak kriminal. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. 2 pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai mencuri motor balap. Pelaku mencuri motor tersebut di sebuah bengkel. 2 pemuda berinisial RD dan RZ harus berurusan dengan polisi. Keduanya ditangkap di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan usai mencuri motor balap di sebuah bengkel di Kecamatan Manggala, Makassar. Pelaku mencuri motor balap dengan menjebol dinding belakang bengkel yang terbuat dari kayu. Pelaku nekat mencuri di bengkel tersebut lantaran pernah bekerja sebagai tukang di sekitar bengkel. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mencuri sepeda motor modifikasi tersebut untuk dipajang di rumah. Terjadi pencurian sepeda motor. Ini motor adalah motor yang sudah dimodifikasi, yang akan dipakai kegiatan drag race di Sidrap. Motor ini ada dua unit yang tersimpan di dalam suatu bengkel di Jalan Nipa-Nipa, Antang. Untuk sampai diamankan kronologi sampai Jadi kronologi kejadiannya, pelaku pada saat mengambil itu dia mengetahui di situ ada motor balap karena dia pernah sebagai tukang di dekat rumah tersebut. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 10 tahun penjara. Arif Ditana, Kompas TV Makassar. Seorang pemuda di Parepare, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Pemuda tersebut menganiaya kurir usai bertabrakan di jalanan. Ini adalah rekaman seorang pemuda menganiaya kurir di Parepare, Sulawesi Selatan. Rekaman video ini pun viral di media sosial. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat menganiaya korban lantaran tersulut emosi usai keduanya bertabrakan di jalan. Nah, kejadiannya antara korban dan pelaku sama-sama mengendarai sepeda motor. Kemudian terjadi insiden, mereka tabrakan. Pelaku terjatuh. Kemudian korban yang ingin memarkir sepeda motornya untuk melihat keadaan pelaku langsung menendang punggung korban.
sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dari motornya. Setelah itu pelaku kembali menginjak kepala korban sebanyak 1 kali dan menendang korban pada bagian punggungnya pun sebanyak 1 kali. Di lokasi kejadian tersebut banyak masyarakat yang melihat sehingga masyarakat melerai. Pelaku kita sudah amankan di Jalan Bau Masepe, Parepare. Ancaman hukumannya kita menggunakan pasal 351 ayat 1 itu 5 tahun penjara. Pelaku kini ditahan di Polres Parepare dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Sudin Syamsuddin, Kompas TV, Parepare, Sulawesi Selatan. Seorang wanita muda ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan di bawah jembatan Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Jasad korban ditemukan dalam kondisi membusuk dengan tubuh mengalami luka bakar. Warga di Jalan Lingkar Bungi, Sorawolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara seketika geger. Penyebabnya, sosok jenazah ditemukan di bawah jembatan permandian Kogawuna dengan kondisi mengenaskan. Jenazah ditemukan seorang warga saat sedang duduk di atas jembatan. Polisi yang tiba di lokasi lakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah teridentifikasi berinisial WK, warga Kecamatan Kokalukuna, berusia 23 tahun. Kondisi jenazah alami luka bakar di sekujur tubuh. Setelah hasil visum terdapat ada luka di kepala bekas akibat benda tumpul, terus luka di leher akibat benda senjata tajam, terus dan seluruh tubuhnya luka bakar. Ada barang bukti yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian? Kalau untuk barang buktinya yang ditemukan di lokasi kejadian itu hanya botol bekas bensin, botol bekal bensin. Jasad kemudian dievakuasi ke RSUD Kota Bau-Bau untuk dilakukan visum. Polisi menyita sebuah botol bekas yang berisi sisa bahan bakar minyak yang diduga digunakan oleh pelaku. Devriatno Neke, Kompas TV Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jayapura memusnahkan 24.660 batang rokok ilegal dan ratusan liter miras ilegal bernilai ratusan juta rupiah. Pemusnahan ribuan rokok dan miras ilegal dilakukan Kantor Bea dan Cukai Jayapura. Barang yang dimusnahkan diantaranya 24.660 batang rokok ilegal berbagai merek, 324 liter minuman keras ilegal, 4,6 kg ganja, dan puluhan butir amunisi hasil sitaan. Nilai barang yang dimusnahkan mencapai 331 juta rupiah. Kepala Kantor Bea Cukai Jayapura, Pungki Awaludin, bilang barang yang dimusnahkan merupakan hasil dari penindakan selama tahun 2025. Aksi nyata ini menjadi peringatan kuat bagi para pelaku penyelundupan. Sinergi lintas instansi di Papua tetap solid dalam menjaga gerbang negara. Tiap tahun melakukan penindakan dan tiap tahun kami juga melakukan pemusnahan sebagai bentuk untuk memberantas peredaran barang karat cukai yang ilegal, ya, untuk juga membuat efek jerah kepada para pelaku pedagang maupun nanti yang penyalur supaya tetap continue kita melakukan ini supaya nggak putus, ya, sehingga kami rutin tiap kali dengan keterlibatan kami personil yang terbatas dengan sinergi dengan APH lain, dengan instansi lain kami berusaha melakukan penegahan dan pencegahan atas peredaran rokok dan minuman mengandung yang ilegal. Lagi dan kejaran Jayapura yang juga melakukan pengawasan dan penilaian terhadap beberapa orang ilegal yang masuk di Kota Jayapura. Di antaranya adalah ada rokok, ada minuman yang beralkohol, yang jumlahnya juga tidak sedikit dengan lebih hampir 100 juta Pak ya, setiap total. Nah, dengan adanya pemusnahan ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa jangan pernah coba-coba melakukan kegiatan transaksi yang ilegal, yang tidak memiliki, yang bisa melanggar aturan. Karena terjadi tim ini akan bekerja
akan mengawasi dan mengendalikan pemasok-pemasok yang mengambil barang-barang sampah ini. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku memusnahkan puluhan kilogram daging tanpa sertifikat bebas penyakit dari daerah asal. Daging tanpa dokumen ini diamankan dari Pelabuhan Yosudarso, Ambon. Sebanyak 42 kg daging yang tidak dilengkapi dokumen dimusnahkan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku. Daging yang dimusnahkan terdiri dari 40 kg daging anjing dan 2 kg daging babi yang tidak memiliki sertifikat bebas penyakit. Daging yang dimusnahkan diklasifikasi sebagai bahan pangan yang tidak layak konsumsi dan untuk mencegah penyebaran penyakit demam babi Afrika. Kami melakukan pemusnahan daging babi yang masuk ke wilayah Provinsi Maluku ke Ambon. Hal ini media pembawa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen karantina. Yang kedua, bahwa media pembawa tersebut di daerah asal terdapat memang penyakit ASF. Daging yang tidak dilengkapi sertifikat bebas penyakit ini diamankan dari KM Labobar di Pelabuhan Yosudarso, Ambon. Daging tersebut dikirim dari Sorong dengan tujuan Ambon. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Tangis haru keluarga mengiringi pemberangkatan prajurit TNI bertugas di perbatasan RI. Simak informasi lengkapnya di Kompas sepekan sesaat lagi. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Anda masih menyaksikan Kompas Sepekan hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, tangis haru keluarga mengiringi pemberangkatan prajurit TNI dari Batalion Infanteri 725 Worowagi, Kendari. Prajurit ini akan bertugas ke daerah perbatasan antara Papua dan Papua Nugini selama 1 tahun. Tangis haru keluarga tak terbendung di Pelabuhan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tangisan seketika pecah saat mereka harus berpisah lantaran keluarga mereka yang merupakan anggota TNI diberangkatkan bertugas. Total ada 450 personil Batalion Infanteri 725 Worowagi yang diberangkatkan. Mereka akan bertugas menjaga daerah perbatasan Papua dan juga Papua Nugini. Tetapi harus merelakan karena demi tugas bangsa dan negara. Berikan semangat saja untuk suami biar tugasnya lancar. Ketika mendapat kabar pertama bahwa suami akan ditugaskan di perbatasan seperti apa ini pertamanya? Sedih sebenarnya, tapi sudah apa namanya ya, sudah jadi risiko. Tanggung jawab resiko jadi istri prajurit, jadi harus merelakan dengan senang hati saja. Pemberangkatan personil TNI ini merupakan kewajiban sekaligus wujud pengabdian untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Melaksanakan upacara pengantaran dalam
2 di Pusdikpasus di Batu Jajar, sekaligus juga upacara pengantaran untuk melaksanakan tugas Satgas PAM di Papua. Karena nanti setelah melaksanakan latihan pratugas di Pusdikpasus selama 30 hari, itu mereka akan langsung dikirimkan ke daerah operasi. Untuk penempatannya di daerah Papua Pegunungan, jumlahnya 450 orang. Prajurit TNI ini diberangkatkan ke Papua menggunakan KRI Teluk Amboina 503. Mereka akan berada di Papua selama 1 tahun. Silvian Siakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita ke Pulau Seram, Saudara. Kelangkaan minyak tanah kembali terjadi di Seram bagian barat, Maluku. Minimnya pasokan membuat minyak tanah sulit didapatkan warga. Kelangkaan minyak tanah di Desa Waihatu, Kabupaten Seram bagian barat Maluku kembali harus dirasakan warga. Warga kembali harus antri di pangkalan demi mendapatkan minyak tanah. Kasus serupa sering terjadi, bahkan dalam beberapa bulan terakhir, kelangkaan minyak tanah sudah kerap dirasakan di Seram bagian barat. Warga pun rela antri berjam-jam hanya demi minyak tanah. Tiap ada tetap antri. Kalau sini kena kalau di Pengantin itu 23. Jadi saya pengantin nanti 30 ada 35. Kadang-kadang juga tinggal tergantung aja. Kuota minyak tanah yang diberikan ke pangkalan yang minim jadi pemicunya. Pangkalan hanya menerima 5.000 liter per bulan dan jumlah itu tak mencukupi kebutuhan warga. Sesuai kuota minyak tanah, 1 bulan bisa 5.000 liter. Iya, biasanya itu kalau di hari-hari besar itu kan memang ada kuota tambahan, tapi kan belum cek apakah ada kuota tambahan lebihan kesing. Tapi itu kalau ada pun itu lebih fokus ke saudara pangkalan saudara muslim. Bagi warga di Pulau Seram, minyak tanah masih jadi bahan bakar andalan utamanya untuk keperluan dapur. Tak heran minyak tanah tetap dipasok ke daerah itu, meski di daerah lain minyak tanah perlahan mulai ditinggalkan dan beralih ke LPG. Yahya Lating, Kompas TV Seram Barat, Maluku. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar kian gencar membersihkan sistem drainase. Pembersihan ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir mengingat saat ini mulai memasuki puncak musim penghujan. Pengerukan dan pembersihan drainase gencar dilakukan petugas dari Dinas Pekerjaan Kota Makassar. Petugas berkeliling untuk mengeruk drainase yang tersumbat agar kembali normal. Tak hanya di jalan utama kota, pembersihan drainase bahkan dilakukan hingga ke lorong di area pemukiman warga. Pembersihan semakin masif dilakukan, mengingat kini mulai memasuki puncak musim penghujan. Satgas itu sudah turun ke seluruh titik-titik genangan yang ada di Kota Makassar, sudah diantisipasi. Kemudian yang kedua sudah dilakukan pengerukan yang dimana banyaknya sedimen yang ada di seperti kanal dan sungai-sungai yang akan terintegrasi dengan saluran-saluran nantinya. Sudah koordinasi dengan pihak balai. Dinas PU Makassar mengimbau warga untuk melapor jika menemukan drainase atau got yang tersumbat. Hal ini untuk mengantisipasi penyumbatan air hingga memicu banjir. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Empati atas bencana longsor dan banjir di Aceh dan Sumatera, Wali Kota Makassar mengeluarkan himbauan larangan membakar petasan di malam tahun baru. Warga juga diminta merayakan tahun baru dengan lebih bijak dan mengurangi keramaian. Larangan membakar petasan dan kembang api di malam pergantian tahun dikeluarkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Wali Kota juga berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI untuk memastikan tidak ada kembang api dan petasan di malam tahun baru. Tak hanya alasan keamanan, larangan petasan dan kembang api juga sebagai wujud empati pemerintah Kota Makassar atas bencana longsor dan banjir yang terjadi di Aceh dan Sumatera. Kami menghimbau bersama-sama dengan pihak dari kepolisian, dalam hal ini Kapolrestabes, dan akan berkoordinasi dengan Bapak Dandim Kota Makassar bahwa pemerintah Kota Makassar ini akan memastikan tidak ada petasan di malam tahun baru. Artinya satu, petasan ini
bisa mengganggu lingkungan, ketertiban lingkungan, dan yang kedua wujud empati kita kepada korban yang ada di Sumatera. Rencananya, pemerintah Kota Makassar akan menggelar zikir di malam pergantian tahun sebagai bentuk refleksi diri serta berdoa bersama untuk kedamaian Kota Makassar dan mendoakan saudara kita di Sumatera dan Aceh yang terdampak bencana. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Satuan Tugas Pangan Sulawesi Tenggara menggelar sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Kendari. Informasi lengkapnya mengisi Kompas Pekan sesaat lagi. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sepekan bersama saya, Hendra Bakti. Saudara, Satuan Tugas Pangan Sulawesi Tenggara menggelar sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Kendari. Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan juga memantau harga kebutuhan pokok. Satuan Tugas Pangan Sulawesi Tenggara inspeksi mendadak atau sidak dua pasar tradisional di Kota Kendari 23 Desember 2025 lalu. Sidak kali ini melibatkan polisi, Pemprov Sulawesi Tenggara dan juga Bulog. Petugas pun menyasar pasar sentral kota dan pasar basah Mandonga. Satgas Pangan mengecek ketersediaan sejumlah bahan pangan. Selain itu, mereka juga memantau pergerakan harga. Pasar tradisional dan juga pasar retail modern. Yang pertama tentunya kita pastikan bahwa ketersediaan stok betul-betul terjaga dan aman. Ya, kita bisa saksikan sendiri seluruh kebutuhan, seluruh cadangan untuk stok pangan kita masih dalam kondisi aman dan terjaga. Yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Din juga sudah menjelaskan, kita mengecek tentunya stabilisasi harga. Dari stabilisasi harga, harga masih dalam kategori yang wajar dan stabil. Kami dari Satgas Pangan terkait beberapa harga pokok yang mengalami kenaikan, kami mencoba mencari solusi karena memang setelah dilakukan pengecekan di pengecer di pasar itu kan dari beberapa tangan dia menerima barang-barang tersebut, sehingga kami nanti akan melakukan koordinasi dengan dinas yang ada di provinsi maupun kota untuk melakukan langsung ke distributor yang di sana. Dari hasil sidak, ketersediaan bahan pokok dinilai mencukupi. Sementara untuk harga, beberapa komoditi pangan alami kenaikan namun masih dalam taraf yang wajar. Warga pun diimbau untuk membeli bahan pangan sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan hingga memicu kenaikan harga. Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo Makassar bersama dengan Pusat Bantuan dan Penyelamatan Kemanusiaan Raja Salman atau KS Relief lakukan operasi tiroid pertama di Indonesia Timur. Dalam operasi kali ini ada puluhan pasien yang jalani pengobatan.
Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar bersama dengan tim medis dari Pusat Bantuan dan Penyelamatan Kemanusiaan Raja Salman atau King Salman Humanitarian Aid and Relief Arab Saudi melakukan operasi tiroid pertama di Indonesia Timur. Dalam operasi kali ini ada 23 pasien yang terdaftar dan akan jalani operasi selama 9 hari. Pasien tak hanya datang dari Sulawesi Selatan, tapi juga rujuk dari rumah sakit di Indonesia bagian timur. Mereka akan jalani operasi tiroid tanpa harus jauh ke Pulau Jawa. Selain operasi tiroid, kolaborasi ini juga akan tangani bedah onkologi kepala dan leher sebanyak 25 pasien, rekonstruksi oral dan maksilofasial 11 pasien, dan kasus maksilofasial atau trauma celah wajah sebanyak 6 pasien. Adalah kali kedua dari King Salman Relief Aid and Humanitarian ini berkunjung ke Rumah Sakit Wahidin. Yang mereka datang ini adalah untuk melakukan satu kegiatan di bidang maxillofacial surgery, ya. Maxillofacial surgery seperti saya bilang tadi itu daerah wajah, leher, di mana tumor tiroid, kemudian di situ ada rekonstruksi wajah, itu mereka datang dengan full tim, ya. Dan mereka datang ini dengan program charity, ya. Datang dengan tim, datang dengan sarana, datang dengan peralatan, di mana semuanya mereka bawa dari Saudi, ya. Ini yang kedua. Yang lalu mereka datang dengan tim kardiologi. Dan semua bahan habis pakai setelah mereka selesai itu ditinggalkan di Rumah Sakit Wahidin. Nah, ini kan luar biasa ini, ya. Kerjasama internasional ini diharapkan menjadi momentum penting dalam penguatan sistem kesehatan di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Pertukaran ilmu pengetahuan bisa jadi jalan agar lebih banyak menolong pasien. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Forum Bulog, kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana Sumatera. Bantuan ini berupa uang, pakaian, hingga kebutuhan pokok bagi korban bencana. Penyaluran bantuan kemanusiaan untuk korban bencana Sumatera dilakukan di kantor wilayah Bulog Sulselbar di Makassar, Sulawesi Selatan. Bantuan yang disalurkan berupa uang tunai Rp141 juta, kebutuhan pokok, perlengkapan bayi, perlengkapan ibadah, hingga obat-obatan. Bantuan tersebut diperoleh dari donasi dari keluarga besar Bulog Kanwil Sulselbar. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas pada korban terdampak bencana. Total penyaluran bantuan kita hari ini sebesar 141 juta yang nantinya lewat kerjasama ada Serikat Karyawan, ada dari JPL, Jasa Transportasi, dan seluruh karyawan-karyawati Kanwil Sulselbar. Semuanya bisa kita kumpulkan hari ini dan harapannya teman-teman kita di Sumatera nantinya bisa mendapatkan atau bisa membeli barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok mereka di sana dan mereka cepat recovery sehingga mereka bisa bekerja dan bisa dipulihkan lagi kesehatannya sehingga bisa beraktivitas kembali. Bantuan untuk korban bencana ini rencananya akan disalurkan langsung ke 3 provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Komunitas off-road di Sulawesi Selatan turut memberikan bantuan untuk korban bencana di Pulau Sumatera. Donasi ratusan juta rupiah pun diberikan untuk membantu para korban banjir dan longsor di daerah tersebut. Donasi untuk para korban banjir dan longsor di Pulau Sumatera terus berdatangan. Kali ini dari komunitas off-road yang tergabung dalam Mitsubishi Pajero Club Indonesia Chapter Sulawesi Selatan. Mereka mengumpulkan donasi sembari menggelar rapat kerja dan pelantikan pengurus MPCI Chapter Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Ada ratusan juta rupiah dana yang berhasil dikumpulkan dan akan segera disalurkan bagi para korban banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Untuk South Sulawesi Chapter dapat membawa terbang lebih tinggi lagi untuk chapter dan sehingga akan menginspirasi untuk chapter-chapter yang lainnya. Apalagi untuk kondisi saat ini di November kemarin ya, di sekitar Sumatera Utara, Aceh,
dan di daerah-daerah yang lain telah terjadi bencana ke depannya, saya harap untuk SSC dapat memberikan sebagian rezekinya untuk membantu ke saudara-saudara kita dalam hal ini menggunakan wadah MPCI Peduli. Karena salah satu visi dan misi dari MPCI adalah salah satunya adalah peduli sosial. Bantuan kemanusiaan musibah di Aceh dan Sumatera Utara dan Sumatera Barat kami sedang kumpulkan untuk menginjak lebih daripada 500 juta. Selain bantuan untuk para korban bencana, MPCI Chapter Sulsel yang kini dinakodai Abdi Joni Anzo juga memberikan santunan kepada 30 anak dari Yayasan Nahdiat berupa paket sembako dan juga uang tunai. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah kedai kopi di Merauke, Papua Selatan mendonasikan hasil penjualan kopi untuk korban bencana di Pulau Sumatera. Donasi ini sebagai bentuk kepedulian mereka untuk korban bencana. Bencana alam di Pulau Sumatera ternyata juga menggugah hati warga di timur Indonesia. Di Merauke, Papua Selatan, donasi pun dikumpulkan demi meringankan beban mereka yang terkena musibah. Donasi kali ini datang dari 3 kedai kopi. Ketiganya secara bergantian mendonasikan hasil penjualan untuk diberikan pada korban bencana di Pulau Sumatera. Aksi kemanusiaan ini ternyata disambut hangat para pelanggan. Mereka bahkan mendoakan para korban bencana. Kita sebagai penerus bangsa yang notabene sebagai anak-anak muda harus bisa lebih tegas, yang dimana kita bisa melihat hal-hal yang terjadi dalam negeri kita, khususnya pemerintah, yang dimana supaya setiap kebijakan atau setiap hal-hal yang dibuat oleh pemerintah tidak merusak alam. Komunitas kopi Sedu Merauke kita bikin penggalangan dana, yaitu ada 3 pengusaha kopi warkop, artinya di sini untuk menggalang donasi untuk saudara kita di Sumatera. Selain di kedai kopi, donasi juga dibuka di halaman Masjid Raya Merauke, Papua Selatan. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Pemkot Makassar luncurkan Calendar of Event 2026. Kami hadirkan informasinya di Kompas Sepekan usai jeda berikut. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Anda masih menyaksikan Kompas Sepekan, kita lanjutkan dengan informasi berikutnya, Saudara. Pemerintah Kota Makassar luncurkan Calendar of Event 2026. Dinas Pariwisata menyiapkan 86 event nasional dan internasional dengan event pamungkas Festival Muara. Berbagai agenda strategis telah disiapkan Pemkot Makassar saat peluncuran Calendar of Event 2026 atau COE 2026. Mulai dari Festival Muara hingga atraksi seni budaya, Singara Bulang,
dan Makassar International Writers Festival. Selain menarik pengunjung, setiap event juga menghadirkan perputaran ekonomi, ruang partisipasi, serta memperkuat identitas Makassar sebagai kota yang terbuka, inklusif, dan berdaya saing. Tercatat lebih dari 15 big event dan 1 top event yang mencakup 86 event unggulan yang akan berlangsung sepanjang Januari hingga Desember 2026. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin bilang peluncuran COE 2026 dirancang untuk mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk tumbuh dan berkelanjutan. Akan dikurasi dengan beberapa talent yang punya pengalaman untuk membentuk sebuah festival yang berbeda. Artinya tidak banyak kota yang punya keindahan alam, punya letak geografis yang seperti Kota Makassar, dan event yang apa-apa yang diberikan oleh Tuhan ini harus kita syukuri dengan baik, dan kita memperlihatkan bahwa dimensi yang ada di Kota Makassar untuk perayaan atau membuat sebuah event harus melihat seperti apa culture yang ada, bagaimana masyarakat sungai membaur dengan masyarakat pantai, orang-orang pulau yang menghadirkan seluruh elemen yang ada di dalamnya. Jadi kita harapkan akan bisa menjadi daya tarik yang akan dikemas dalam bentuk yang berbeda. Rangkaian event ini diharapkan menjadi magnet kunjungan wisatawan dan menggerakkan aktivitas ekonomi daerah. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Kepadatan penumpang di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar terlihat di pekan ini. Dari data Pelni, jumlah penumpang yang datang mendominasi arus mudik Natal dan Tahun Baru. 3 hari jelang Natal, arus penumpang di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan masih terlihat tinggi. Kedatangan penumpang dari sejumlah daerah mendominasi penumpang arus mudik Nataru tahun ini. Dari data Pelni, arus penumpang terbanyak dari Bau-Bau, Labuan Bajo, dan Parepare. Sementara itu, untuk keberangkatan tertinggi dari Makassar menuju Bau-Bau, Tanjung Perak, Maumere, Labuan Bajo. Cenderung untuk debarkasi atau kedatangan itu cenderung lebih banyak daripada penumpang yang meninggalkan Makassar. Karena kalau turun 900 itu sekitar yang meninggalkan Makassar sekitar 600 penumpang. Itu per call kapal. Pak, apakah prediksi kenaikan berapa persen di tahun ini terrealisasi atau seperti apa, Pak? Ya, kita ngelihat karena hari ini masih di -3, kalau ngelihat masih tetap stabil. Prediksi awal memang kita mengalami kenaikan sekitar 0,8% untuk tahun ini di 2025, tapi ternyata sampai hari ini memang masih cukup lancar, kondusif, ya, tidak terdampak dengan desak-desakan yang khususnya di Pelabuhan Makassar. Tahun ini Pelni memprediksi jumlah penumpang arus mudik Nataru sekitar 552.000 penumpang. Namun hingga kini arus penumpang cenderung masih stabil dan belum menunjukkan peningkatan signifikan. Linda Wirawan, Rama Pratama. Arus mudik di Ambon, Maluku tahun ini alami penurunan. KSOP kelas 1 Ambon mencatat penurunan jumlah pemudik mencapai 16%. Arus lalu lintas mudik Natal usai sudah. Ribuan warga dari berbagai daerah telah pulang kampung untuk merayakan Natal bersama keluarga. Meski lalu lintas masih padat, namun jumlah itu alami penurunan jika dibandingkan tahun lalu. Di Ambon, Maluku misalnya, angka pemudik tahun ini alami penurunan signifikan. Dari data KSOP kelas 1 Ambon, jumlah pemudik turun hingga 16%. Selama musim mudik Natal sejak 18 hingga 23 Desember lalu, pemudik yang tiba di Pelabuhan Yosudarso Ambon sekitar 19.500 orang. Apabila dibandingkan tahun 2024-2025, ini terdapat penurunan penurunan sebesar 16,46%. Untuk pergerakan penumpangnya, asal perjalanan terbanyaknya itu asalnya dari Namlea. Ada kita catat 2.545, serta pergerakan tujuan perjalanan terbanyak, perjalanannya ke Namlea juga, jadi 2.575. Meski alami penurunan, KSOP Ambon memastikan pelayanan arus mudik tahun ini berjalan lancar. Puluhan kapal yang akan beroperasi tak alami kendala berarti. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku.
Polres Merauke gelar kegiatan patroli keliling ke sejumlah titik. Patroli dilakukan untuk memastikan kondisi keamanan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Jelang puncak perayaan Natal, Polres Merauke gencar lakukan pengamanan. Petugas bahkan menggelar patroli ke sejumlah lokasi. Beberapa lokasi disasar, diantaranya Kompleks Asmat, Jalan Onggatmit, Jalan Arafura Buti, Jalan Transito hingga Jalan Gudang Arang bagian dalam dan luar. Selain memantau situasi keamanan, petugas juga membagikan paket sembako sembari menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Hari ini dari Polres Merauke, Mari naik supaya laksanakan patroli. Ya, kita memantau situasi Kamtibmas di Kota Merauke. Tapi patroli kali ini agak beda. Karena kita beri nama patroli kasih. Ya, dalam pelaksanaannya kita sedikit berbagi kasih sama saudara semua, ya. Dengan harapan kita sama-sama bisa merayakan Natal nantinya dengan penuh sukacita, ya, dengan rasa aman, tentram, nyaman dan damai. Diharapkan patroli kali ini bisa mewujudkan keamanan selama Natal dan juga Tahun Baru mendatang. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Kita ke Ambon, puluhan pemuda Muslim dari berbagai organisasi masyarakat di Ambon, Maluku membantu mengamankan jalannya ibadah kebaktian persiapan Natal. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak lama sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Para pemuda Muslim yang tergabung dalam organisasi Maluku Satu Rasa, Banser, dan juga pemuda Ansor membantu mengamankan ibadah malam Natal di Ambon, Maluku. Mereka bersama TNI Polri ingin memastikan ibadah kebaktian persiapan Natal tak alami gangguan dan dapat berlangsung dengan hikmat. Saling membantu dalam menjaga keamanan sudah dilakukan warga di Ambon sejak lama. Mereka ingin berbagi bentuk toleransi antar umat beragama. Dari M1R Maluku Satu Rasa Salam Sarani, setiap tahun ini punya agenda tahunan, yaitu setiap Natal dan Tahun Baru itu kami M1R dari kalangan Muslim itu setiap Natal harus menjaga mengadakan PAM setiap Natal. Saling menjaga silaturahmi antara sesama umat beragama. Selain pemuda lintas agama, Forkopimda juga turun tangan untuk memastikan ibadah umat Nasrani itu berjalan lancar. Wakil Gubernur Maluku, pimpinan TNI dan Polri di Maluku meninjau sejumlah gereja di kota Ambon. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan ibadah Natal, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. Kami ingin memantau situasi perayaan ibadah Natal Kristus tanggal 25 Desember di Provinsi Maluku itu harus berjalan dengan damai, ya. Yang kedua, biar masyarakat merasakan bahwa pemerintah selalu ada. Kerjaan kami bukan malam ini saja. Semua institusi pemerintah menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan tupoksinya, termasuk himbauan-himbauan jauh-jauh sebelum di seluruh Maluku, ya, melalui institusi di bawah. Pengamanan ketat dan dukungan pemerintah diharapkan perayaan Natal dapat berlangsung hikmat, aman, dan penuh sukacita. Tim Liputan Kompas TV Ambon, Maluku. Ada pohon Natal unik di Makassar yang terbuat dari limbah plastik. Kami hadirkan informasi lengkapnya di Kompas Sepekan saat kami kembali sesaat lagi. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua.
Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kita berada di paruh terakhir dalam Kompas sepekan kali ini, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Polres Merauke menyambangi gereja di wilayah pinggiran. Mereka mempererat hubungan silaturahmi sembari membagikan sembako. Momen Natal jadi hari bahagia. Kebersamaan pun terjalin tak terkecuali bagi mereka yang tinggal di wilayah pinggiran. Inilah yang coba disampaikan polisi di Merauke, Papua Selatan. Mereka mendatangi 2 gereja di wilayah pinggiran kota untuk bersilaturahmi sembari berbagi kasih. 2 gereja yang disambangi masing-masing Gereja Katolik Stasi Santo Yosep Payung dan juga Gereja Gidi Jemaat Philadelphia Kelapa Lima. Tak hanya ke gereja, petugas juga berkunjung ke sejumlah rumah warga. Mereka tak lupa menyerahkan bingkisan berupa paket sembako. Semua dilakukan sebagai wujud kepedulian serta penguatan ikatan persaudaraan antara Polri dan masyarakat. Jangan dilihat harganya, jangan lihat nilainya, tapi ini lebih kepada ikatan persaudaraan kita yang harus senantiasa berjaga, senantiasa ada dalam kehidupan kita. Bukan hanya kami ingin kelihatan kemudian cacat gereja, bukan. Ini lebih kepada tanggung jawab moral kami. Karena Bapak Ibu semua, umat semua di sini tentunya harus merasakan kasih dan damai Natal ini bersama-sama dengan kita juga. Ucapan terima kasih untuk saudara-saudaraku yang terkasih, terutama Bapak Kapolres yang datang. Kami di sini, siapapun yang datang, kami tidak menolak apapun itu, karena itu sebagai buah cinta hati yang datang yang paling dalam untuk datang ke sini. Berikan apa yang kita lihat sedikit itu sangat berguna bagi kami. Momen Natal memang jadi waktu untuk kembali memperketat tali silaturahmi, sembari berbagi kasih di hari penuh kasih. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Ke informasi selanjutnya, ada pohon Natal unik di Makassar, Sulawesi Selatan. Pohon Natal ini bukan dari pohon cemara, tapi ribuan kupu-kupu yang dibuat dari limbah plastik. Kreasi pohon Natal ini pun menarik perhatian. Pohon Natal penuh warna ini menarik perhatian. Tak percaya? Coba lihat lebih dekat. Ya, pohon Natal ini bukan dari dahan pohon cemara, tapi dibuat dari ribuan kupu-kupu warna-warni. Keunikan pohon Natal ini tak sampai di situ. Kupu-kupu tersebut ternyata dibuat dari limbah plastik. Semuanya didesain agar tampil lebih menarik. Pohon Natal ini merupakan kreasi karyawan salah satu hotel di Kota Makassar. Mereka menggunakan plastik daur ulang dan membuat ribuan kupu-kupu menjadi pohon Natal. Saya kira pohon Natal biasa, tapi pas dekat ternyata ini kupu-kupu, dan ternyata katanya ini dia pohon kupu-kupunya dari bahan bekas daur ulang. Jadi saya tadi minta foto sama mbaknya untuk diposting. Temanya adalah Enchanted Kingdom. Kurang lebih sekitar 1.200 mainan kupu-kupu yang kita tempel, ya. Itu kita tempel secara bergantian, lalu kemudian mengeliling mulai dari pucuk paling atas sampai paling bawah. Kalau ini sekitar kurang lebih sekitar 20-an,
20 jenis yang kita buat ukurannya berbeda-beda. Iya, pengerjaannya sendiri itu kurang lebih sekitar 1 bulan. Selain untuk memeriahkan Natal, pohon Natal dari plastik daur ulang ini juga sebagai ajakan untuk peduli terhadap lingkungan. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Kota Sorong bersolek menyambut Natal. Ruas jalan dihiasi pondok Natal dan pernak-pernik Natal yang memanjakan pengendara yang melintas. Ruas jalan di Kota Sorong semarak dengan hadirnya kelap-kelip lampu dari pondok-pondok yang dibuat oleh para pemuda. Tak ketinggalan pernak-pernik Santa Claus yang meramaikan hiasan pondok Natal di sudut jalan. Saat membuat pondok Natal, para pemuda membawa nuansa seni budaya yang salah satunya di kawasan Sorong Pusat. Pondok Natal yang proses pengerjaannya memakan waktu 1 bulan ini menggunakan bahan dari gabah, bambu, hingga tali senat yang dibuat natural dan juga menarik. Bahan yang terkumpul selanjutnya ditata sedemikian rupa hingga tampak unik, indah, dan bernuansa tradisional. Pembuatan pondok Natal dilakukan dengan melibatkan pemuda agar tidak terjerumus dalam hal negatif. Pondok ini kita buat kembali kepada maksudnya kembali ke alam lagi yang kita buat. Kita tidak ikut macam modern, tidak. Kita ambil kembali ke zaman dulu. Jadi kita buatnya, kemarin saya sampaikan untuk teman-teman atau adik-adik yang lain, kakak-kakak, saya bilang pondok pun kita tidak usah dicat. Kembali ke alam seperti dulu lagi, jangan dicat, pokoknya kembali ke alam aja. Jadi semuanya dibuat natural begitu kakak? Natural aja. Dibuat dari bahan alami, jadi dari gabah, dari bambu, tidur juga pun kita pakai senat aja. Tidak hanya memberi kesan indah, hasil kreativitas para pemuda dalam membuat pondok Natal juga turut dilombakan. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Sementara itu di Merauke, ada tradisi warga di Merauke saat menyambut Natal. Mereka membuat pondok Natal yang diberi hiasan lampu berwarna-warni. Pondok Natal ini sebagai pelengkap menyambut sukacita Natal. Pondok Natal. Ya, hiasan ini seolah jadi wajib bagi warga Merauke, Papua Selatan. Pondok Natal jadi pelengkap kala perayaan Natal tiba. Hiasan warna-warni menggambarkan sukacita menyambut Natal. Umumnya, pondok Natal ini mulai dibuat warga saat memasuki bulan Desember. Bagi warga Merauke, pondok Natal memiliki makna beragam, mulai dari kesederhanaan kelahiran dan pengorbanan Tuhan Yesus, persaudaraan hingga toleransi antar umat beragama. Iya, artinya lampu itu sebagai tanda, artinya apa ya? Bahwa kita bergembira ria, artinya penerang lah. Kalau untuk dalam kita punya Tuhan pada saat lahir itu memang ya zaman dulu kan cuma ada warna kuning sama putih saja. Cuma kalau lampu-lampu yang warna-warni itu cuma hiasan-hiasan untuk meriahkan gitu. Pembuatan dan ide pondok Natal biasanya bervariasi tergantung ide dan juga kreasi masing-masing warga. Apapun model dan jenisnya, pondok Natal jadi lambang kebahagiaan warga di hari Natal. Sarif Jimar, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Anda baru saja menyaksikan informasi terakhir kami dalam Kompas Sepekan kali ini, saudara. Saya Indra Bakti, terima kasih telah menyaksikan Kompas TV Independen Terpercaya. Tetaplah bersama kami untuk rangkaian acara selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.